bagaimana hukumnya kalau ada wanita hamil di luar kandungan? Bukan luar kandungan, Bu ya. Luar nikah ini. Akhirnya saya tulis juga di sini luar kandungan. Ya, jadi dia hamil di luar nikah. Kalau kemudian ada kisah-kisah dicerita di Quran, jadi begini Bu, kalau kita melihat Al-Quran ada kisah Nabi di situ, ada kisah-kisah orang hebat. Jangan kita bilang begini, weh itu kan Nabi, saya tidak bisa begitu. Itu Nabi khusus dia, tidak. Semua yang disampaikan di Quran itu disimpan di situ untuk umat manusia. Jadi kalau ada ayat Al-Quran itu berarti penting. Kalau tidak penting tidak usah dikasih masuk. Pasti Allah hapus itu. Pasti dihapus. Tapi kalau ada dalam Al-Quran pasti penting. Karena Al-Quran ini kitab terakhir. Dia ini menyempurnakan kitab-kitab yang lalu. Ada kitab-kitab yang lalu, model-model pernikahan dihapus, ganti dengan model yang terbaru. Ada amandemen istilahnya. Jadi kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran berarti itu penting. Mau Nabi yang lakukan atau bukan Nabi yang lakukan harus kita ikuti. Soal nanti sama atau tidaknya dengan kita, itu tidak jadi masalah. Tugas kita itu ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal. Termasuk Maryam. Disimpan contohnya, ada ibu-ibu tangguh namanya Maryam. Supaya ada juga panduannya ibu-ibu. Oh, ada juga ibu-ibu dalam Al-Quran, Pak. Bahkan namanya itu menjadi nama surah, Suratul Maryam. Tidak sembarang itu disimpan di Quran. Orang masuk Quran itu kan syaratnya itu harus baik sekali, harus jahat sekali dia. Kalau baik sekali berarti contoh masuk surga. Kalau jahat sekali contoh masuk neraka. Kalau tanggung tidak masuk di Quran dia. Nah, pertanyaannya ibu itu bagaimana hukumnya wanita yang hamil di luar kandungan, di luar nikah? Hampir lagi di luar kandungan ibu. Kayaknya ibu ini luar biasa, dia sugesti saya itu. Yang pertama begini, ulama ini masuk dalam, kalau di fikih itu masuk dalam ikhtilaful ulama. Kondisi yang diperdebatkan ulama. Ada beberapa hukumnya. Yang ulama pertama tidak boleh sama sekali dinikahi sampai hamil di luar nikah. Ini pengaruh ibu ini. Bagaimana hukumnya kalau ada wanita hamil di luar nikah? Pendapat pertama, tidak boleh dinikahi sama sekali sampai lahir caban bayi itu. Pendapat yang kedua, dengan siapapun ya, baik yang menghamilinya apalagi yang bukan yang menghamilinya. Pendapat yang kedua mengatakan, termasuk Imam Syafi'i, dia mengatakan begini, boleh dinikahi, yang penting jelas yang menikahi itu adalah yang menanam bibit di situ. Sekalian juga banyak pertimbangannya supaya menutup malu. Karena kalau tidak dinikahi cepat jangan sampai nanti jadi bayi ajaib. Baru 1 bulan menikah sudah lahir, itu umurnya luar biasa itu anak itu. Proses perkembangannya cepat. Jadi sudah 2 pendapat. Ada pendapat ketiga, boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya dengan catatan tidak boleh digauli sampai lahir itu anak. Sampai lahir itu anak. Jadi ada 3 pendapat. Tapi kalau orang lain yang bukan yang menghamilinya yang mau kemudian menikahinya, itu mayoritas ulama berpendapat tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Pertimbangannya, perbedaannya hanya tadi pada menikahi, kemudian boleh berhubungan, dengan menikahi tidak boleh berhubungan. Kalau kemudian pendapat Imam Syafi'i itu dia katakan yang di dalam itu dihukumi darah. Darah seperti darah biasa. Hanya nanti bedanya itu ulama mengatakan binnya ini anak bernasab kepada mamanya, binnya. Sehingga kalau dia menikah nanti, kalau dia perempuan tidak boleh dinikahkan oleh wali dari pihak suaminya. Tidak boleh. Dia bernasab mamanya sama dengan Isa.
Ada contohnya di Quran. Isa bin Maryam. Sehingga nanti